Al-isnad, ini kalam saya ya. Al-isnad dhamanun. Gitu, cukup kan? Sanad itu garansi jaminan. Cukup nggak kira-kira? Ya. Ustadz ngaku keturunan Raja Pagaruyung. Mana silsilahnya? Kalau ada kita percaya. Antum ngaku keturunan Raja Bengkalis. Tinggal tunjukin silsilahnya. Ada, oh iya, ada lagi yang ngaku keturunan Raja Malaka. Ayo sini sanadnya. Tinggal dicek. Ada sanad belum tentu diterima, dicek dulu sahih atau tidak sahih, nyambung atau tidak nyambung, munqati atau muttasil, sikoh atau tidak sikoh. Jadi apa guna sanad? Dhamanun. Itu cukup. Jadi apa jaminan bahwa pemahaman saya sama dengan pemahaman Nabi? Nah, ini bahasa kasarnya sampai ke sana dah. Saya harus punya sanad pemahaman sampai ke Nabi. Sanad hadis gak cukup, harus punya sanad akidah sama mazhab. Karena pemahaman fiqhuddin ada pada akidah dan mazhab. Sedangkan hifzu nususiddin, menghafalkan nas agama, itu ada pada ahlu riwayat. Baik riwayat Quran ataupun riwayat hadis. Ini saya revisi, dulu saya salah ngomong. Saya mengatakan tradisi ijazah cuma di kalangan ahli tasawuf dan ahli hadis. Ternyata saya diprotes sama kawan saya yang ahli Quran. Kita juga punya Ustaz. Saya dulu menganggap ahli hadis itu bagian dari Al-Quran. Nah sekarang kita pisahkan. Ada sanad Quran. Kenapa? Karena sekarang banyak rumah tahfiz tapi tidak bersanad. Baik pemahaman fikrohnya, apalagi harokahnya, ya, apalagi pemahamannya. Terakhir yang mau saya sampaikan, ini pesan penting dari guru-guru mulia. Akhir zaman, ini akan saya ulang-ulang ya, selama ke Pekanbaru kemanapun. Akhir zaman ini para asatiz, kita nggak boleh hanya euforia dengan sanad, Ustaz. Tidak hanya euforia dengan Asy'ariyah kita, Syafi'iyah, nggak cukup. Jadi ada fikih Syafi'i yang kita pakai, ada akidah Asy'ari, ada tasawuf Sunni, ya. Tapi ada di hadis Imam Muslim itu kan pertanyaannya ada 5, ya, ada 5 ya. Tapi yang keempat dan kelima satu tema tentang akhir zaman. Akhir zaman ini dipecah jadi 2, satu harokah, yang kedua khilafah. Berarti pilar aswaja itu kita tambah nih. Islam, iman, ihsan, harokah, pergerakan, yang kelima khilafah. Kita mulai dari khilafah biar harokahnya ngikut. Nabi menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis Imam Ahmad. Jadi setelah ada khilafah Rasyidin, khilafah yang adhan, jabbaran, terakhir lafaznya penting, ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj metodologis kenabian. Metodologis nubuat itu pakai ro'yu atau pakai wahyu? Wahyu sekarang sudah terputus, terus turunnya ke siapa? Maka ada ulama warasatul anbiya, bukan warasatul rusul. Kalau warasatul rusul ada syariat baru di akhir zaman, kan nggak boleh ada. Yang ada warasatul anbiya. Kalau pada ulama jatuhnya ilham. Maka al-khilafah itu bukan gerakan politik, nafsu, ambisi, apa istilahnya? Ambisius. Ini gerakan ruhani. Kalau khilafahnya ala minhajin nubuwah, berarti harokahnya ala minhajil walayah. Berdasarkan manhaj kewalian. Gitu. Dan kita beruntung. Seremnya ada. Apa seremnya? Semua musibah, semua keburukan, maksiat, dosa, umat terdahulu dari zaman Sayyidina Adam sampai zaman now ada. Itu cukup dibuka handphone sudah ada semua.
Maka antum aja yang soleh-soleh nih zohirnya, di rumah belum tentu soleh tontonannya kan. Karena fitnah akhir zaman udah begitu, ya, udah begitu, nggak bisa, nggak ada yang kita nih suci, nggak ada lagi. Tapi Nabi dulu pernah ngomong tentang manhaj walayah itu. Mereka disebut ahlul badar. Salah satu mauqif Nabi tentang mereka apa? Coba antum pikirkan. Nabi ngomong begini, i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Kamu buat apa aja deh, suka-suka, Allah pasti ampuni. Itu makom mereka apa? Kekasih. Kekasih kita sebut wali. Wali itu kekasih karena kenapa? Karena ada apa dia jadi kekasih? Orang cinta itu karena kenal atau nggak kenal? Karena kenal, bukan hafal, kenal. Hafal wajah orang belum tentu kenal orangnya. Kalau udah kenal seneng nggak? Kalau udah seneng jatuh cinta. Kalau udah cinta kita berkorban untuknya. Kehendak dia, kehendak kita. Maunya dia, maunya kita. Itulah manhajul wilayah. Manhaj kewalian. Semoga kita masuk ke barisan itu, maksud saya. Antum boleh bergerak di partai politik manapun, tapi pakai kolbu. Ya. Tapi partai politik itu bukanlah nanti calon yang akan menciptakan khilafah, itu bukan. Nanti di lain waktu saya cerita bagaimana proses bentuk khilafah itu nanti. Bukan dengan cara selebaran, enggak, demo, enggak, marah-marah, enggak, pakai takbir, enggak. Ada takbirnya, tapi bukan takbir yang membenci. Ada takbirnya, tapi takbir yang pakai zauki. Nah, nanti sampai di sana kita. Nanti ke depan kalau umur kita panjang kita membahas itu. Nah, maka semoga nih para asatis jangan cuma euforia di 3 itu, aswaja yang 3, tapi kita harus masuk ke khilafah, harokah ala minhajul walaya dan al khilafah ala minhajin nubuah. Maka mulailah latih kolbu. Ya. Jangan, bukan berarti kita menggantungkan hidup dengan mimpi. Kan ada juga nih sekarang yang menggantung hidupnya, nasibnya di akhir zaman lewat mimpi seseorang. Tahu kan maksudnya? Enggak juga, kita enggak begitu. Mimpi itu hanya sebagian. Yang benar itu dia dapat ilham dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Tidur lain cerita. Nah, gimana caranya? Maka haruslah jalur tasawuf. Tasawuf yang mana? Tasawuf terbagi 2 juga. Tasawuf wiridan, ijazahan, kholwat, ada tasawuf ma'rifat. Nah, yang bisa sampai ke sini tasawuf yang mengantarkan kenal kepada Allah, bukan hanya sibuk dengan riadoh yang bikin kita sesama torikot saling hujat-menghujat. Kan sekarang begitu, torikot ini hantam ini, ya lewat, nggak masuk barisan. Jadi saya harapkan saya nanti para asatidz, para masyayikh ya, mulai aware ke sana. Ya. Jangan hanya euforia di keaswajan kita. Wassalamualaikum.